dasar historis. Secara historis, Pancasila dirumuskan dengan tujuan untuk dipakai sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Dalam prosesnya, segala perumusan Pancasila sebagai dasar negara ini digali dan didasari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat Indonesia dan dituangkan menjadi kesatuan sebagai pandangan hidup bangsa. Yang kedua, filosofis. Penggunaan hasil-hasil pemikiran filsafat Pancasila untuk mengembangkan pendidikan Pancasila secara praktis, nilai-nilai tersebut berupa pandangan hidup atau filsafat hidup berbangsa. Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat karena Pancasila mengandung pemikiran pendiri negara yang dituangkan dalam suatu sistem yang saling berhubungan dan digunakan sebagai pedoman ataupun pandangan hidup bangsa dalam berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, sosiologis. Secara sosiologis, Pancasila merupakan tampilan sikap dan perilaku insan Indonesia dalam pergaulan sosial kemasyarakatan sehari-hari yang sekaligus menjadikannya sebagai karakter masyarakat bangsa Indonesia. Yang keempat, yuridis. Dasar negara dari Republik Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, kedudukan dan fungsi Pancasila. Dalam kedudukannya yang demikian, Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi, sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi negara. Dasar sistem penyelenggaraan negara bagi seluruh warga negara Indonesia yang berdasar kepada cita-cita luhur bangsa atau suatu pandangan hidup atau sistem nilai dasar yang menjadi landasan bagi negara dan seluruh bangsa Indonesia, tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat. Karena Pancasila dihasilkan dari proses permenungan jiwa yang mendalam yang dituangkan ke dalam suatu sistem yang saling berkaitan, berhubungan, dan bahkan saling mengkualifikasi. Yang pertama, pluralisme. Salah satu prinsip dasar dalam kehidupan bernegara. Kehidupan bernegara harus mampu menerima berbagai perbedaan lainnya. Yang kedua, hak asasi manusia merupakan jaminan hak dasar untuk hidup bagi manusia. Negara wajib menjamin hak asasi setiap warga negara. Hak asasi manusia adalah bukti kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, solidaritas. Kita hidup untuk diri sendiri dan tidak hidup sendiri. Kurang lebih, itu kata solidaritas. Selain hidup untuk diri sendiri, juga demi orang lain, bahwa kita bersatu senasib. Yang keempat, demokrasi. Prinsip kedaulatan rakyat menyatakan bahwa tak ada manusia atau sekelompok ideologi atau sekelompok pendeta atau ulama yang berhak menentukan dan memaksakan disertai ancaman. Demokrasi berdasarkan kesadaran bahwa mereka yang dipimpin berhak menentukan siapa yang memimpin dan kemana mereka dipimpin. Yang kelima, keadilan sosial. Keadilan merupakan norma moral paling dasar dalam kehidupan masyarakat. Keadilan sosial mencegah masyarakat pecah ke dalam dua bagian. Bagian atas yang maju terus dan bagian bawah yang paling bisa disurvive di hari berikutnya. Yang pertama, norma ketuhanan. Kewajiban untuk selalu menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. 2. Norma kemanusiaan. Untuk selalu bersikap santun dan peduli untuk membantu sesama. 3. Norma persatuan. Untuk selalu menjaga perdamaian, menghindari segala kekerasan baik kata-kata maupun fisik. Yang keempat, norma kerakyatan. Untuk selalu berkomunikasi dan berdialog, serta bermusyawarah dan berdemokrasi.